Selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita siapkan segenap hidup kita. Adik-adik sudah mandi? Ayo sekarang duduk yang manis. Kita mau mulaikan ibadah kita. Kita mau berkata kepada Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur ya. Sungguh-sungguh semuanya datang kepada Tuhan. Saat pagi hari saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ayo semuanya sungguh-sungguh kita mengangkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, yuk semuanya. Saat pagi hariku Semuanya memuji datang Tuhan. lagi, Matanya ditutup, tidak boleh lihat kanan kiri. menghadap Ya, Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengucap baik. syukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Katakan, ya ayo semua katakan, ku sembah Kau. ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Yuk, lebih sungguh-sungguh lagi. Semuanya katakan, ku sembah Kau. Ya. Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi ada ya. Sekali lagi. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Yuk, semuanya matanya ditutup. Ya, matanya ditutup. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tinggikan Tuhan dengan segenap hati. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha
semuanya tutup mata, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Nanti Tante Lili yang berdoa buat ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami semua, yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun juga yang mengikuti live streaming hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap kami semua. Tuhan Yesus, mari Engkau yang akan memberkati acara ibadah streaming ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan konsentrasi, Engkau yang akan memberikan kesungguhan hati, dan Engkau yang akan memberikan sukacita di dalam diri kami, sehingga kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi, di sini ada Bu Cornelius, Tante Lili. Yang main musik tidak kelihatan ya. Nah, ya pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Ya, sambil berolahraga biar badannya sehat, biar badannya kuat ya. Siapa yang tangannya tidak bisa bergerak ya, 1, 2 kakinya bisa bergerak enggak? Semua bisa. Bisa enggak siapa ya yang tidak bisa bergerak? Tante Lilinya? Bisa. Oh, bisa. Bu Cornelius, kakinya Bu? Bisa. Kepalanya geleng-geleng? Bisa? Oh, kita memuji Tuhan ya, memuji Tuhan sambil berolahraga. Yang menyenangkan hati Tuhan, badan kita jadi sehat. Oke? Semangat. Semangat. Yuk dikepak-kepakan tangannya ya. Yuk semangat ya. Ya, yuk. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama kakinya ya, kaki kanan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, 1, 2, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan, dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kakinya digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama goyang kiri. Yo, goyang kiri, 1, 2, 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi ya, goyang kiri, 1, 2, iya, iya, putar ke kiri, putar goyang kiri, hop, hop, goyang kanan, hop, hop, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, hop, hop, goyang kanan, hop, hop, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, sudah keluar keringatnya belum? Ya, kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya, wah badannya jadi sehat, badannya jadi seger ya. Yuk waktu goyang kiri, semuanya digoyangkan badannya ya dek ya. Jangan goyang kiri, goyang kanan, lemas. Waduh, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, yang sungguh-sungguh memuji Tuhannya. Siapa yang tidak bisa bergoyang? Oh, kalau dengar suara musik dangdutan aja bisa goyang, apalagi kalau kita memuji Tuhan. Ya, Tante Lili ya, bisa goyang enggak? Bisa oh, dong. Bisa, Bu Cornelius. Bisa, yuk goyang kiri yuk. Goyang kiri, yuk. Yuk. Siap ya, goyang kiri, 1, 2, goyang kanan, 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri,
jadi seger, berkeringat ya. Wah, Cornelius berkeringat, Tante Lilinya, wah berkeringat, pemain musiknya berkeringat ya. Semuanya sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Walaupun main musik juga ikut olahraga loh. Ya, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yuk kita lanjutkan. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kami. Yuk siap ya, pakai gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak ya semua ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang tak akan beranjak. Yuk sungguh-sungguh yuk. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak ya yuk. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang Lagi ya, mengasihi. pelan-pelan ya, tak akan beranjak ya semua ya. Tak akan beranjak, Goyang. Nah, tak akan beranjak. Goyang lagi. tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang Yuk, yang sungguh-sungguh ya. Yuk, semua. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Iya, Tuhan Yesus yang mengasihimu. Kasihnya tidak pernah beranjak. Aku tresno Yesus. Aku cinta Yesus. I love you Jesus. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus. Jero-jero tresnoku jer-jer. Roh-roh jero-jero banget.
tadi artinya tresno, cinta sama Tuhan Yesus. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Siapa? Wah, Tante Lili. Ya, Bu Cornelius, saya juga. Pemain musik semua ya cinta Yesus. Wah, luar biasa. Adik-adik pasti juga cinta Yesus. Nyanyinya yang sungguh-sungguh ya. Yang sungguh-sungguh kalau benar-benar cinta Tuhan. Yuk. Aku tresno Yesus. Yuk. Ya, semangat ya. Yuk. Aku tresno Yesus. Jero 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 Banget ya lagi. Aku tresno Yesus. jero 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 Tresnoku ya. Ya. ro jero 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 banget tresnoku ro jero jero Lagi ya. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. jero jero Ya. jero Bener banget ya. Yo. Aku tresno Yesus. jero 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 Ya, tresnonya jero. tresnoku Ya. Ya. ro jero 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 banget tresnoku ro jero 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 Banget. Luar biasa. Cintanya kepada Tuhan amat sangat terlalu dalam ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Kita katakan jadikan kami terangmu Tuhan. Jadikan Haleluya. aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di Yuk, semuanya angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau jadi terangmu baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Halo adik-adik, selamat pagi.
Jumpa lagi dengan Kak Puput di sini ya. Nah, adik-adik tadi sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tentu ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Firmannya hari ini, pagi hari ini tentang apa toh? Nah, itu akan kita pelajari, akan kita bahas. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, semua dengan sikap yang baik, semua dengan sikap berdoa yang baik. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang guyon sendiri, tidak ada sambil lari-lari, semuanya dengan sikap yang baik. Mungkin orang tua bisa mendampingi anaknya lipat tangan, semua tutup mata, semua dengan sikap berdoa yang baik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menaruh sukacita dalam hati anak-anak-Mu, Tuhan sudah menaruh damai sejahtera, dan kami percaya setiap pujian yang sudah dinaikkan, dipujikan, di dalamnya kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Sebentar anak-anak-Mu akan mendengar firman Tuhan, kami mau duduk diam, kami akan mendengar firman Tuhan, supaya firman tertanam, bertumbuh dalam setiap kehidupan anak-anak, sehingga ketika mereka dewasa, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami peralaskan doa kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Coba Kak Puput pengen lihat dong dari sini senyumnya adik-adik. Waduh, manis-manis semua. Sudah mandi, sudah wangi? Oh, ada yang belum mandi. Enggak apa-apa ya, tapi semuanya dengan sikap yang baik, semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Coba yang perempuan dibuka telinganya supaya firman Tuhan bisa terdengar ya toh. Nah, adik-adik semua, pagi hari ini seperti tadi janji Kak Puput, hari ini pagi ini kita mau dengar firman tentang apa? Hayo. Ada dua tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama namanya depannya D, belakangnya D. Waduh, siapa ya itu ya? Depannya D, belakangnya D. David. Itu nama lainnya juga David. Tetapi yang kita pelajari saat ini Daud, atau nama lainnya David. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengar satu kisah firman Tuhan tentang sebuah persahabatan yang luar biasa melalui Daud atau David tadi, dan yang kedua sahabatnya adalah Yonatan. Nah, adik-adik, siapa di sini sebelumnya Kak Uput mau tanya yang punya sahabat? Coba angkat tangan. Wah, semuanya punya teman, punya sahabat. Sahabatnya namanya siapa? Oh, namanya Dek Tania. Siapa lagi? Tasya. Siapa lagi? Santi. Siapa lagi? Jono. Loh, namanya ada yang Jono. Siapa lagi? Banyak. Ada yang punya sahabat 5. Wah, 5 sahabatnya. Ada lagi, 10 loh, ada yang punya sahabat 10. Wah, semuanya punya teman, semua punya sahabat. Nah, begitu pula dengan Daud dan Yonatan. Dua orang ini atau dua tokoh ini mereka bersahabat karib, adik-adik. Nah, Daud dan Yonatan memiliki satu latar belakang yang berbeda. Ya toh, Daud, adik-adik, dia adalah anak bungsu dari keluarga. Siapa yang tahu nama ayahnya Daud siapa? Wah, pinter-pinter loh anak sekolah minggunya. Namanya Isai. Iya betul, 100 untuk adik-adik semua. Namanya Isai. Daud ini tumbuh dalam satu keluarga, adik-adik, yang tidak kaya raya. Daud tumbuh dalam satu keluarga yang hidupnya sederhana. Tetapi Daud memiliki mental yang pemberani. Ya, itu hebatnya luar biasanya Daud. Siapa di sini yang pemberani? Angkat tangan. Oh, ada yang takut ke kamar mandi. Saya mau ditemenin sama mama. Aku enggak mau ke kamar mandi sendiri. Aku maunya sama mama. Enggak mau. Nah, wah, enggak berani itu namanya. Atau yang lain? Siapa yang berani? Coba acungkan tangannya.
Loh, ada yang tidak berani lagi, tidak berani apa? Saya tidak berani Kak Puput, kalau saya tidur sendiri. Saya takut nanti kalau tidur sendiri nanti ada horor. Wah, aku tidak berani. Wah, itu namanya tidak pemberani adik-adik. Nah, tetapi Daud ini beda. Daud ini seorang yang pemberani, Daud seorang anak yang luar biasa, dan firman Tuhan katakan pekerjaannya setiap hari Daud ini adalah menggembala kambing domba. Daud memiliki satu kehidupan latar belakang yang tidak kaya adik-adik. Daud memiliki satu kehidupan keluarga yang sederhana. Tetapi berbanding terbalik adik-adik dengan yang namanya siapa tadi? Sahabatnya Daud, Yonatan. Nah, Yonatan ini adalah anak sulung atau anak pertama dari seorang raja. Lah, siapa yang tahu raja pertama Israel itu siapa yang tahu? Wah, hebat-hebat semua lo anak sekolah minggu. Raja Saul. Yonatan ini adalah anak pertama dari Raja Saul adik-adik. Yonatan ini pun dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia suka bertempur adik-adik, dan ketika dia bertempur selalu mendapat kemenangan. Loh, sama hebatnya antara Daud dan Yonatan. Nah, mereka ini bersahabat adik-adik, mereka berteman baik saudara adik-adik, bahkan mereka sangat dekat hubungannya. Saking dekatnya si Yonatan ini, saking sayangnya, mengasihi, mencintai sahabatnya, dia rela memberikan jubah atau baju kebesarannya. Wah, kalau namanya saja anak raja, ya toh adik-adik, anak raja pasti bajunya mahal-mahal. Nah, Yonatan pun begitu, dia anak raja. Adik-adik, dia anak sulung yang pertama dari seorang raja namanya Raja Saul. Pasti bajunya baju yang mewah. Kalau zaman sekarang mungkin dia punya rumah yang bagus, bertingkat 10. Waduh, tingkat 10 bagaimana ya? Oh, tinggi sekali. Ya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang ukurannya begitu. Atau punya mobil, wah dia anak orang kaya loh, anak orang hebat. Nah, Yonatan pun demikian. Berbanding terbalik dengan Daud, Yonatan tinggal di sebuah kerajaan yang bagus. Dia punya barang-barang yang mewah, bahkan bajunya mungkin baju yang mahal-mahal. Saking cintanya dia kepada sahabatnya yaitu Daud, dia rela memberikan jubah kebesarannya, bajunya yang mahal itu dikasih sama si Daud adik-adik. Ikat pinggangnya diberikan, panahnya diberikan, pedangnya diberikan. Nah, saking cintanya dan hubungannya dekat dengan Daud adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, persahabatan antara Daud dengan Yonatan ini adalah persahabatan yang sejati. Padahal pada waktu itu Yonatan tahu betul karena Daud ini seorang yang pemberani adik-adik. Pada waktu dia dipilih oleh ayahnya Saul adik-adik untuk memimpin pertempuran, Daud bisa meraih kemenangan sehingga lawannya terpukul kalah. Wah, pada waktu itu namanya saja meraih kemenangan. Kalau zaman sekarang mungkin pesta, ya toh, makan capcay, makan yang enak-enak adik-adik, ayam goreng kayak Ipin Upin, ayam kuring gitu toh, Ipin Upin begitu ya. Nah, mungkin disajikan masakan makanan yang enak-enak adik-adik. Tetapi pada waktu itu ada banyak wanita-wanita yang menari, mereka berkata bahwa Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Raja Saul hanya beribu-ribu. Di situ Yonatan tahu bahwa oh ayahku kok benci sekali ya sama Daud sahabatku. Yonatan tahu adik-adik kalau ayahnya siapa namanya raja siapa? Raja Saul itu sangat benci kepada Daud. Kenapa? Karena kenapa tuh semua orang kok pada muji-muji si Daud? Kenapa saya ini raja loh? Harusnya dihormati, harusnya aku disanjung. Loh lah kok malah yang disanjung si Daud? Nah, di situ Raja Saul benci dan punya akar pahit bahkan dendam sama Daud adik-adik. Tetapi apakah Yonatan berkata, Daud, ayahku tuh gak suka loh sama kamu.
wah pokoknya aku ya enggak mau sama kamu, aku enggak mau lagi berteman sama kamu, papaku aja enggak mau temenan sama kamu, mungkin begitu. Enggak adik-adik. Yonatan memiliki hati yang benar karena dia tahu bahwa Tuhan memilih Daud sebagai seorang raja pada akhirnya menggantikan ayahnya. Itu diketahui oleh Yonatan adik-adik. Sekalipun ayahnya Raja Saul punya dendam, punya sakit hati, punya akar pahit sama si Daud sahabatnya, tetapi Yonatan tidak dengki kepada Daud. Yonatan juga tidak ikut benci kepada Daud. Justru Yonatan kasih support, kasih dukungan. Daud, enggak apa-apa, enggak usah takut. Ayahku mungkin benci sama kamu, tapi aku enggak benci. Nah, itu hebatnya persahabatan Daud sama Yonatan, adik-adik. Siapa di sini yang angkat tangan? Coba angkat tangan. Kalau sama temennya, kamu punya mobil deh. Kalau kamu punya mobil, aku mau loh temenan sama kamu. Aku enggak punya mobil. Ya aku enggak mau temenan sama kamu. Enggak aku maunya yang punya mobil. Kalau kamu enggak punya mobil, aku enggak mau temenan sama kamu. Wah, itu enggak baik adik-adik ya. Atau ketika adik-adik, kamu orang mana toh? Saya orang tidak, gitu ya. Disensor adik-adik. Kamu kok hitam? Aku enggak mau temenan sama kamu Rambutmu kok keriting, nggak lurus, aku nggak mau temenan sama kamu. Aku maunya ya rambutnya lurus aja, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah itu nggak baik juga adik-adik ya. Nah tetapi Daud ini adik-adik bersama dengan Yonatan, persahabatan mereka ada persahabatan yang baik. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Sampai pada akhirnya ketika Raja Saul memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap si Daud. Wah, Raja Saul dari tahtanya mungkin ya, dia berkata, prajurit kerahkan semua pasukan, tangkap itu Daud, bunuh. Wah, tetapi adik-adik, Yonatan ini pada waktu itu dia dengar apa yang diperintahkan ayahnya, yaitu untuk bunuh Daud. Sampai akhirnya si Daud ini lari adik-adik. Dia lari sampai akhirnya dia tiba di suatu tempat di hutan adik-adik. Di situ dia bersembunyi. Apakah Yonatan meninggalkan Daud? Tidak adik-adik. Dia justru berkata dan menguatkan kepada Daud, Daud sahabatku jangan takut. Ayahku tidak akan dapat menangkapmu karena engkau adalah orang pilihan Allah. Allah pasti akan menolongmu. Nah adik-adik, pada waktu itu Yonatan menguatkan hatinya Daud. Yonatan tidak justru meninggalkan Daud. Yonatan tidak berkata, wis lah daripada aku ikut dikejar, aku mau bersama ayahku. Tidak, tetapi Yonatan menguatkan sahabatnya Daud. Sehingga pada waktu Daud dalam kondisi ketakutan karena dikejar-kejar oleh tentaranya Raja Saul, disitulah Yonatan memberikan kekuatan kepada Daud. Adik-adik, ada satu support yang luar biasa. Bagaimana dengan adik-adik? Lewat kisah ini kita diingatkan tentang bagaimana kekuatan persahabatan yang luar biasa. Jangan bersahabat karena memilih kulit putih atau kulit sawo matang atau kulit hitam baru mau berteman. Atau yang kedua, kalau rambutnya lurus baru mau ketemenan, kalau rambutnya sama keritingnya baru mau temenan. Itu tidak baik adik-adik ya. Tetapi dari kisah ini kita diingatkan kembali tentang bagaimana persahabatan Daud dan Yonatan, sehingga ketika Yonatan maju berperang melawan bangsa Filistin dan akhirnya Yonatan mati, di situ pun Daud berkabung adik-adik. Ini membuktikan bagaimana persahabatan, janji persahabatan antara Yonatan dengan Daud sungguh sangat kuat. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik semua, berteman, bersahabat,
dengan semua orang, berteman dengan baik, bersahabat dengan baik, tidak boleh nakal, tidak ada yang boleh dengki satu dengan yang lain, tidak ada yang boleh saling menghina, tetapi berteman dengan baik. Maka Tuhan memberkati setiap kehidupan adik-adik semua ya. Nah, dari kisah ini kita diingatkan kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap adik-adik semua, sehingga kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik semua berada, engkau boleh menjadi berkat, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa, semuanya kembali lipat tangan, tutup mata, semua dengan sikap berdoa yang baik. Sekali lagi berdoa yang baik, matanya ditutup, tangannya dilipat, ya pintar ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat saat pagi ini Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Allah tertanam, bertumbuh dalam hati anak-anak-Mu, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dewasa dalam iman, dalam pengenalan kepada Tuhan, bahkan kasihnya senantiasa bertambah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu, berikan kesehatan kepada kedua orang tua. Tuhan berikan kesehatan, bahkan kekuatan yang sumbernya daripada Engkau, untuk dapat membimbing anak-anak sekolah minggu, sekalipun dengan keterbatasan anak-anak sekolah minggu hanya bisa melihat secara online dari layar televisi, tetapi kerinduan kami supaya iman mereka bisa terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa kami ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati firman Tuhan? Saya. Ya, firman Tuhan yang luar biasa, kiranya bila bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita. Yuk kita mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Yuk semua pakai gerakan ya, yuk semua. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama